Selamat pagi anak-anakku. Alhamdulillah kita sekarang sudah sampai pada tema 5 subtema 1. Disimak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum kaifahaluk. Assalamualaikum kaifahaluk. Assalamualaikum. Assalamualaikum kaifahaluk. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga tetap sehat ya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Nah, jika mulai pelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, hari ini kita belajar tentang tematik. Sudah dibuka bukunya? Oke, jika sudah, kita ice breaking terlebih dahulu. Sama seperti videonya Ustazah Tika yang kemarin-kemarin ya, ice breakingnya ya. Sekarang kita melanjutkan perkalian dari 1 dikali 6 sampai 1 dikali 10 ya. Kita ikuti bersama-sama. Ustazah kasih contoh dulu ya. 1 kali 6 sama dengan 6. 1 kali 7 sama dengan 7. 1 kali 8 sama dengan 8. 1 kali 9 sama dengan 9. 1 kali 10 sama dengan 10. Oke, gitu ya. Coba kalian praktekkan di rumah. Ikuti Ustazah Tika. Dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1 kali 6 sama dengan 1 kali 7 sama dengan 1 kali 8. 1 kali 9 sama dengan 1 kali 10 sama dengan. Oke, good job. Selanjutnya, kalian simak video Ustazah Tika sampai akhir. Tujuan yang pertama yaitu mengenal pecahan melalui benda konkret. Tujuan yang kedua, mengenal nama dan lambang pecahan. Tujuan yang ketiga, membandingkan pecahan. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang mengenal pecahan melalui benda konkret. Apakah kalian tahu pecahan itu apa? Betul, pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di bagian atas, sedangkan penyebut terletak di bagian bawah. Nah, contohnya di sini Ustazah Tika punya suatu pecahan yaitu 1/2. Jadi angka 1 itu disebut dengan pembilang. Sedangkan angka 2 yang terletak di bawah itu disebut dengan penyebut. Nah, contohnya di sini ada sebuah kue. Jadi, kuenya itu Ustazah Tika potong menjadi 2. Potongan yang pertama bernilai setengah dan potongan yang kedua bernilai juga setengah. Satu potong dari 2 potongan yang ada bernilai setengah atau 1/2. Kemudian Ustazah Tika punya lagi ada sebuah roti yang Ustazah Tika potong menjadi 4. Satu potong dari 4 potongan yang ada bernilai 1/4 atau 1/4. Kemudian Ustazah Tika punya sebuah martabak coklat yang dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Contohnya ada pada gambar di atas itu ya. Setiap potongan martabak menunjukkan pecahan 1/8. Nah, pada gambar di atas menunjukkan pecahan 2/8 karena Ustazah Tika ambil 2 potong ya. Atau bisa kalian tulis 2/8. Selanjutnya, kita akan belajar tentang mengenal nama dan lambang pecahan. Lambang pecahan ditulis dengan pembilang per penyebut. Contohnya, bentuk bilangan pecahan yaitu ada 1/2, 2/3, dan 3/4. Nah, kalian bisa cari contoh pecahan lainnya ya. Kemudian di sini Ustazah Tika punya sebuah contoh, ada pizza
yang Ustazah Tika potong menjadi 6 bagian. Kemudian akan Ustazah ambil 1 potong bagian tadi. Jadi pecahannya ditulis 1/6. Nah, pecahan 1/6 itu dibaca dengan 1/6. Kemudian yang kedua, di sini Ustazah Tika punya sebuah puding. Yang pudingnya Ustazah Tika potong menjadi 8 bagian. Kemudian akan Ustazah makan 2 bagian. Berarti pecahannya kita tulis 2/8. Nah, pecahan 2/8 tadi dibaca 2/8. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Jadi anak-anak, dalam membandingkan pecahan itu ada langkah-langkahnya. Ada 2 langkah-langkah ya. Langkah-langkah yang pertama, untuk membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Dan langkah-langkah yang kedua, untuk membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Di sini Ustazah Tika punya sebuah contoh yang akan kita bandingkan, yaitu 1/2 dan 1/3. Setelah kita bandingkan, ternyata 1/2 itu lebih besar dari 1/3. Nah, bagaimana caranya Ustazah? Caranya, coba kalian lihat pembilang atau bagian bilangan yang ada di atas itu. Pembilangnya itu bernilai sama, yaitu sama-sama bernilai angka 1. Maka kalian perhatikan penyebutnya atau bilangan yang ada di bawahnya. Nah, angka 2 dan angka 3 penyebutnya. Kemudian setelah kalian bandingkan, ternyata semakin kecil penyebutnya, maka nilainya itu semakin besar. Karena angka 2 itu lebih kecil dari angka 3, gitu ya. Bisa juga karena semakin besar penyebutnya itu, maka nilainya semakin kecil. Kemudian, contoh yang kedua, di sini ada pecahan 2/4 dan 4/4. Jadi, setelah kita bandingkan, ternyata 2/4 itu lebih kecil dari 4/4. Mengapa? Nah, coba kalian amati penyebutnya atau bilangan yang di bawah. Jadi penyebutnya itu sama-sama angka 4. Kemudian kalian amati lagi pembilang atau bagian yang di atas. Nah, semakin besar pembilang, maka nilainya semakin besar pula. Pada pembilang contoh itu, ada angka 4 dan ada angka 2. Angka 2 itu disebut dengan pembilang. Nah, angka 2 lebih kecil dari angka 4, maka nilainya adalah semakin kecil. Oleh karena itu, 2/4 lebih kecil dari 4/4. Kemudian, di sini Ustazah Tika punya contoh, ada sebuah coklat yang Ustazah Tika bagi menjadi 6 bagian. Bagian sebelah kiri akan Ustazah makan 4 bagian potongnya. Sementara sebelah kanan akan Ustazah makan 2 potong. Jadi, pecahan yang sebelah kiri dapat kita tulis menjadi 4/6. Sedangkan sebelah kanan dapat kita tulis pecahannya 2/6. Nah, coba kalian bandingkan. 4/6 itu lebih besar atau lebih kecil dari 2/6? Betul sekali. Jadi, 4/6 itu lebih besar dari 2/6. Kesimpulannya, pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Kemudian, kesimpulan yang kedua, lambang pecahan ditulis dengan pembilang per penyebut. Kesimpulan yang ketiga, untuk membandingkan pecahan yang memiliki pembilang yang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilainya semakin kecil. Dan untuk membandingkan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, semakin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Tugasnya ada pada buku pena jilid 3C, halaman 26, muatan KD 3.4 nomor 1 sampai nomor 5.